3 Maret, 98 tahun silam, Khalifah Utsmani atau Kesultanan Turki Utsmani dihapuskan. Sejak saat itu, umat Islam tidak lagi memiliki seorang khalifah sebagai pelindung, dan terpecah-pecah menjadi lebih dari 50 negara. Kesultanan dibubarkan pada 1 November 1922, dan Sultan terakhirnya, Mehmed Enam meninggalkan negara ini pada 17 November 1922. Majelis Agung Nasional Turki, mendeklarasikan Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923. Kekhalifahan, resmi dibubarkan tanggal 3 Maret 1924. Saat ini, kita sedang menunggu bangkitnya Khilafah Imam Mahdi dan Zionis. Khilafah adalah sebuah negara dan pemerintahan yang tunduk kepada kewenangan Allah. Khilafah juga merupakan sistem kepemimpinan umat, dengan menggunakan Islam sebagai ideologi serta undang-undangnya mengacu kepada Al-Quran. Sedangkan Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Khalifah juga sering disebut sebagai Amir al-Mukminin atau pemimpin orang yang beriman, atau pemimpin orang-orang mukmin, yang kadang-kadang disingkat menjadi Amir. Secara sederhana, Islam adalah selamat. Suatu jalan untuk menjadikan agar menjaga keselamatan bagi manusia lainnya, dan rahmat bagi seluruh alam. Mudahnya, Islam itu adalah ajaran tentang kebaikan. Sementara secara istilah, Islam adalah tunduk berserah diri sepenuhnya kepada Allah, tunduk sepenuhnya kepada Allah sebagai Al-Malik. Al-Malik adalah sifat zat Allah yang memiliki mutlak, sifat merajai atau memerintah seluruh alam. Jadi yang memerintah di seluruh alam ini, walaupun ia sangat berkuasa, adalah tetap mutlak milik Allah semata. Semua kekuasaan akan tunduk kepada Rob yang mulia. Jika tunduk kepada penguasa selain Allah, dengan menyatakan bahwa ada yang mempunyai kekuasaan selain Allah, sama saja dengan mengucapkan selamat tinggal pada Allah, atau dengan kata lain syirik. Islam juga merupakan tunduk berserah diri sepenuhnya kepada Allah, tunduk sepenuhnya kepada Allah sebagai Al-Akbar. Al-Akbar adalah sifatnya zat Allah yang memiliki wewenang tertinggi. Umat Yahudi sampai saat ini masih berkeyakinan bahwa Yerusalem adalah milik mereka, bukan milik umat non-Yahudi. Bahkan setelah mereka hidup berdiaspora selama 2000 tahun lamanya, mereka masih saja merasa Yerusalem ditakdirkan untuk mereka, hingga akhirnya momen itu menjadi kenyataan, ketika Inggris memberikan Yerusalem kepada pergerakan Zionis melalui Deklarasi Balfour 1917. Melalui perjanjian itu, Zionis mengirim umat Yahudi yang tersebar di penjuru dunia menuju Yerusalem, pada tahun 1919 sampai 1948. Kemudian Zionis hendak membangun sebuah negara teokrasi pada tahun 1948, dan meyakinkan umat Yahudi, bahwa inilah negara yang kuat, seperti halnya negara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pada zaman keemasannya. Tapi tentu saja, apa yang dikatakan Zionis itu merupakan tipu muslihat. Jika tujuan mereka tercapai dalam mendirikan negara adikuasa menurut keyakinan mereka, maka negara tersebut harus bisa mengendalikan dunia, New World Order, melalui globalisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka terlebih dahulu harus menghancurkan Kesultanan Utsmaniyah, dan mereka harus menghancurkan khilafah melalui perang filosofi dan politik. Serangan filosofi tersebut, mereka gencarkan dengan epistemologi, bahwa ilmu pengetahuan hanya berasal dari pengamatan luar dan pemikiran rasional, agar umat manusia terbawa arus materialisme. Kemudian, mereka terapkan dalam politik. Dengan filosofi materialisme, muncullah filosofi politik baru. Filosofi politik yang Zionis gencarkan tersebut adalah, karena tidak ada yang lebih nyata selain material, maka tidak lagi boleh mengakui kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu, kedaulatan sekarang berada di tangan manusia. Maka dari itu, sekarang yang menciptakan hukum atau undang-undang adalah pihak negara. Hukum berdasarkan logika manusia, tidak lagi berdasarkan ketentuan Allah. Saat ini apa yang Allah haramkan menjadi halal bagi manusia, dan apa yang Allah halalkan menjadi haram bagi manusia. Inilah yang disebut syirik akbar.
Mereka menyatakan dalam artikel 24 dan 25 Piagam PBB, bahwa kedaulatan atau wewenang berada dalam Dewan Tertinggi, Dewan Keamanan dari PBB, yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan dunia. At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini ditafsirkan dengan hadits Adi bin Hatim At-Hoi, di mana Nabi membacakan ayat tersebut kepada beliau. Kemudian beliau berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidaklah beribadah kepada mereka." Lalu Rasulullah bersabda, "Bukankah mereka menghalalkan untuk kalian apa yang Allah haramkan, sehingga kalian pun menghalalkannya, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, sehingga kalian mengharamkannya?" Beliau berkata, "Benar." Maka Rasulullah bersabda, "Itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka." Setelah mereka melakukan serangan filosofi dan politik terhadap dunia Islam, mereka kemudian menyerang melalui aksi militer. Sebelum serangan militer dilakukan, mereka mengirim agen mata-mata, atau Al-Jassasah ke Istanbul, untuk menciptakan pergerakan yang dinamakan Pemuda Turki, Gerakan Anti-Sultan Abdul Hamid II, atau disebut sebagai Ittihad Wat Taraqi dan Fathat At-Turk. Zionis menempatkan Mustafa Kemal Atatürk dalam pergerakan tersebut, dan mendoktrin para pemuda Turki agar berpaham sekuler. Pada tahun 1897, orang-orang Eropa yang berpenampilan Yahudi atau orang-orang Eropa yang berpura-pura sebagai umat Yahudi, membentuk pergerakan Zionisme. Periode pembentukan gerakan Zionisme ini, berdekatan dengan penemuan mayat Fir'aun di Mesir. Juga pada periode yang sama, mereka tidak hanya menghasilkan dana dengan cara riba, tetapi mendapat harta dari tanah Afrika Selatan. Pada pertengahan abad ke-19, seorang anak kecil berkulit hitam menemukan batu besar berkiloan di tanah Afrika. Setelah diteliti, ternyata batu itu ada berlian, Kimberley Diamond. Disitulah, kekayaan mereka meningkat dengan pesat. Melalui perusahaan De Beers, dan dibiayai oleh Rothschild untuk memanipulasi kawasan berlian tersebut. Kemudian mereka mampu menjual berlian tersebut di pasar internasional dengan harga tinggi, karena mereka juga menguasai pasar dan menciptakan monopoli lewat aliansi De Beers. Seperti yang dikatakan hadits, ia melalui hutan rimba, dan ia berkata kepadanya, "Keluarkanlah kekayaanmu," maka kekayaan rimba itu mengikuti dia bagaikan lebah mengikuti ratunya. Juga pada saat yang sama, revolusi industri, sains dan teknologi terjadi di Inggris, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dengan kekayaan yang melimpah, sudah saatnya mereka melancarkan serangan militer terhadap Kesultanan Utsmaniyah, dan mengendalikan dunia. Untuk melancarkan perang, terlebih dahulu mereka harus merancang sebuah konspirasi. Saat itu terdapat 6 kekuatan besar Eropa, yaitu Britania Raya, Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hongaria, Kesultanan Utsmaniyah, Kekaisaran Rusia, dan Republik Perancis. Perang tersebut dirancang, dengan kasus pembunuhan putra mahkota pewaris tahta Austria-Hongaria, Franz Ferdinand, pada tanggal 28 Juni 1914, dan meninggalkan sidik jari yang mengarah ke Rusia. Maka, Kekaisaran Austria-Hongaria tidak punya pilihan lagi, selain menyerang Kekaisaran Rusia. Akan tetapi, Kekaisaran Rusia telah memiliki perjanjian keamanan dengan Britania Raya dan Republik Perancis. Dengan Sekretaris Negara dan Menteri Luar Negeri Britania Raya adalah orang Yahudi, maka Britania Raya juga menyatakan perang dengan Kekaisaran Austria-Hongaria. Kekaisaran Austria-Hongaria tidak sendiri, mereka juga memiliki hubungan rasial dengan Kekaisaran Jerman. Dengan demikian, Jerman ikut campur dalam perang melawan Britania. Sekarang, tinggal satu lagi kekuatan besar yang belum ikut campur dalam peperangan, yaitu Kesultanan Utsmaniyah, yang saat itu sedang sekarat karena konflik dalam negeri. Kesultanan Utsmaniyah terpaksa ikut berperang, dengan dalih hubungan buruk dengan Kekaisaran Rusia yang saat itu digunakan Zionis. Selama perang, secara mengejutkan, kapal selam Jerman muncul dalam peperangan. Jerman menjadi superior, dan berhasil menundukkan Perancis, dan mengepung Inggris. Inilah saatnya bagi Zionis memanfaatkan kekayaannya melalui kekuatan lobinya, untuk menggiring sang kuda hitam, Amerika Serikat, memasuki panggung Perang Dunia.
Dengan kekayaan yang melimpah tersebut, dan berhasil menggiring Amerika Serikat ke dalam perang, Inggris kemudian mengirim agen mata-mata mereka ke Arab dengan berpenampilan Muslim. Agen tersebut mendatangi tokoh-tokoh penting di Arab, yaitu, yang pertama Syarif Hussein, Ibnu Saud, Abdul Aziz, dan lain-lain, dengan iming-iming harta 7 juta pound sterling, agar memisahkan Arab dari Kesultanan Utsmaniyah, dan menjadikannya sebagai Raja Arab. Dengan begitu, khilafah akan hancur. Seorang khalifah tidak lagi bisa menunaikan haji, sebab penguasa Haramain berada dalam genggaman otoritas lain. Selain itu, khilafah tidak lagi bisa dibangkitkan, karena telah dicegah oleh Zionis dengan berbagai cara. Setelah Kesultanan Utsmaniyah tercerai-berai, Jenderal Inggris, Edmund Allenby dan pasukan, menyerang pasukan Kesultanan Utsmaniyah yang menguasai Yerusalem dan menaklukkannya. Tahun 1919, Kesultanan Utsmaniyah mulai runtuh, lalu pasukan Yunani menyerang ibu kota Anatolia, dan warga Ottoman saat itu ketakutan, karena orang Yunani sangat membenci mereka karena dendam yang terpendam cukup lama. Maka, Zionis mengutus agen mereka yang bernama Mustafa Kemal Atatürk untuk menyelamatkan Turki dari amukan pasukan Yunani, dan dianggap sebagai pahlawan. Pada tahun 1921, diadakan pertemuan untuk membahas perdamaian di Turki, dan dari pertemuan tersebut, lahirlah Republik Turki Sekuler, dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertamanya. Ketika khilafah telah lenyap dan menguap dari bumi, tahun 1924, ulama-ulama Islam India yang saat itu paling berpengaruh di dunia, seperti Muhammad Ali Jauhar, Maulana Syaukat Ali, Maulana Syed Sulaiman Nadvi, Mufti Kifayatullah Dihlawi, dan orang-orang lainnya yang mengerti Islam dan hidup secara Islam, memimpin umat Muslim India untuk menghilangkan dominasi Inggris di India, dan menciptakan pemerintahan Islam melalui gerakan khilafah. Gerakan tersebut mulai memobilisasi umat Muslim, untuk berjuang mengembalikan khilafah di Istanbul. Para petinggi Hindu India kemudian sadar, bahwa mereka memiliki keinginan yang sama dengan umat Muslim untuk mengusir dominasi Inggris dari India. Mereka juga ingin mengembalikan pemerintahan Hindu, atas umat Hindu itu sendiri. Maka, Mahatma Gandhi mendekati pemimpin gerakan khilafah, agar bisa bergabung dengan gerakan tersebut. Pemimpin gerakan khilafah menerima ajakan tersebut dan menjadi sekutu mereka, dan menjadi koalisi Hindu-Muslim. Pemerintahan Islam atas umat Islam, dan pemerintahan Hindu atas umat Hindu. Hal ini membuat Inggris ketar-ketir, karena sangat mengancam kekuasaan mereka. Maka, mereka memanfaatkan Sir Sultan Muhammad Shah, atau agahan ketiga yang berpaham sekuler untuk membentuk gerakan tandingan, yang bernama Liga Muslim India. Konsentrasi umat Islam jadi terpecah belah. Tahun 1924, pupus sudah harapan kebangkitan khilafah. Sejak saat itu sampai detik ini, tidak ada usaha yang signifikan dari dunia Islam untuk mengembalikan khilafah. Kenapa? Selama Inggris dan Amerika Serikat menjaga keamanan Hijaz Arab Saudi, umat Islam tidak akan pernah bisa mengembalikan khilafah. Bahkan umat Muslim Indonesia, jika ingin pergi ke Tanah Suci Mekah dan Madinah, harus membuat visa terlebih dahulu, agar diizinkan oleh otoritas Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Jika tidak punya, maka akan memiliki nasib yang sama dengan Muslim Pakistan, Bangladesh, Bengali, dan lain-lain. Padahal dahulu, umat Muslim bisa memasuki Haramain hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang menandakan bahwa mereka Muslim. Saat ini, satu-satunya solusi untuk mengembalikan khilafah, adalah menunggu kedatangan Imam Mahdi. Tentu saja, yang dimaksud khilafah di video ini, bukanlah mendukung gagasan khilafah yang diusung oleh golongan tertentu. Apalagi sistem khilafah yang malah menghilangkan budaya lokal, dan cenderung memasukkan tradisi luar yang tidak sesuai dengan nafas Pancasila dan kebinekaan.